A few moments later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan laporan hasil pengamatan yang telah saya buat mengenai evaluasi pelayanan keamanan dengan alih daya dengan studi kasus website Bank BCA dengan dosen pengampu Ibu Anissa Listia, SEMSI. Masuk ke materi, ada baiknya saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Marsala Triana Simanjuntak dengan NIM 010318222710 seperti dalam slide yang tertampil. Yang pertama yang akan kita bahas adalah profil Bank BCA. Bank Sentral Asia atau BCA adalah salah satu lembaga keuangan terkemuka di Indonesia yang didirikan pada tanggal 21 Februari 1957. Sejak itu, BCA telah menjadi salah satu bank swasta terbesar dan terpercaya di negara ini dengan kantor pusat yang berlokasi di Jakarta. BCA memiliki jaringan cabang yang luas yang tersebar di seluruh Indonesia, memfasilitasi layanan perbankan kepada berbagai segmen masyarakat. BCA menawarkan berbagai produk dan layanan perbankan, mencakup rekening tabungan, deposito, pinjaman, kartu kredit, serta layanan perbankan elektronik seperti internet banking dan mobile banking. Bank ini terkenal dengan inovasi teknologi perbankan, memastikan akses mudah dan cepat bagi nasabahnya. BCA juga memiliki sejumlah layanan korporat untuk mendukung kebutuhan perbankan bisnis dan perusahaan. Dalam hal teknologi, BCA telah berhasil menghadirkan solusi modern untuk meningkatkan kenyamanan nasabah, termasuk mesin ATM yang tersebar luas, pembayaran online, dan aplikasi perbankan digital. Keamanan transaksi juga menjadi fokus utama BCA, mencerminkan komitmen mereka terhadap perlindungan dana dan informasi nasabah. Selain sebagai lembaga keuangan, BCA juga aktif dalam berbagai kegiatan sosial dan lingkungan melalui berbagai program korporat tanggung jawab sosial atau CSR. Pemahaman yang kuat terhadap dinamika pasar keuangan Indonesia, kombinasi dengan layanan yang responsif dan teknologi canggih, menjadikan BCA sebagai pilar utama bagi banyak nasabah yang menjadi solusi perbankan terkini dan handal. Pada perusahaan jasa maupun dagang, pasti setiap perusahaan memiliki sistem keamanannya tersendiri, dan pasti juga memiliki keunggulan dan kekurangannya tersendiri. Keunggulan dari Bank BCA dapat saya sebutkan yang pertama yaitu enskripsi yang kuat. Bank-bank modern menggunakan enskripsi data yang kuat saat melakukan transmisi data melalui jaringan mereka. Ini memastikan bahwa informasi sensitif pelanggan aman dan tidak dapat diakses oleh pihak yang tidak sah. Yang kedua, proteksi terhadap transaksi online. BCA dan bank-bank serupa menyediakan lapisan tambahan keamanan untuk transaksi online. Ini bisa mencakup sistem autentikasi dua faktor, verifikasi SMS atau token keamanan untuk memastikan bahwa hanya pemilik rekening yang sah yang dapat melakukan transaksi. Yang ketiga, firewall dan sistem deteksi ancaman. Bank menggunakan firewall dan sistem deteksi ancaman yang canggih untuk mencegah akses yang tidak sah ke sistem mereka. Ini membantu melindungi data pelanggan dari serangan cyber seperti peretasan atau malware. Yang keempat, monitoring aktivitas mencurigakan. Bank secara terus-menerus memantau aktivitas yang mencurigakan pada rekening pelanggan. Jika ada transaksi yang tidak biasa atau mencurigakan, bank dapat mengambil tindakan pencegahan dan memberitahu pemilik rekening. Yang kelima, edukasi keamanan bagi pelanggan. Bank sering memberikan edukasi keamanan bagi pelanggan mereka, termasuk cara mereka menggunakan layanan perbankan online dengan aman, menjaga kerahasiaan kata sandi, dan mengenali upaya phishing. Yang keenam, kerjasama dengan pihak eksternal keamanan. Banyak bank bekerja sama dengan perusahaan keamanan dan otoritas keamanan cyber untuk memastikan bahwa sistem mereka selalu diperbarui dan dilindungi dari ancaman terbaru. Yang ketujuh, yang terakhir, kepatuhan terhadap standar keamanan. Bank umumnya mematuhi standar keamanan industri dan regulasi yang berlaku, seperti PCI DSS atau Payment Card Industry Data Security Standard, untuk memastikan tingkat keamanan yang tinggi.
Namun, tidak hanya keunggulan, sistem informasi kekurangannya kelebihan, sistem keamanan Bank BCA pun terdapat kekurangan. Ada beberapa potensi kekurangan atau tantangan umum yang mungkin dihadapi oleh sistem keamanan bank termasuk BCA. 1. Ancaman perubahan teknologi. Keamanan perbankan perlu terus beradaptasi dengan perkembangan teknologi. Ancaman cyber dan serangan perangkat lunak berbahaya dapat berkembang sehingga keamanan perlu ditingkatkan secara terus-menerus untuk melawan ancaman baru. Yang kedua, sosial rekayasa atau social engineering. Meskipun teknologi keamanan bisa sangat canggih, seringkali orang dapat menjadi lemahnya rantai keamanan. Serangan sosial rekayasa, seperti upaya phishing, dapat meredakan kelemahan manusia, seperti menyebabkan orang memberikan informasi pribadi atau kata sandi mereka. Yang ketiga, insider threats. Ancaman dari dalam organisasi, baik disengaja maupun tidak disengaja, tetap menjadi potensi risiko. Karyawan atau pihak internal yang memiliki akses ke sistem perbankan dapat menjadi sumber potensial ancaman. Yang keempat, kompleksitas sistem. Semakin kompleksnya sistem IT dalam perbankan, semakin banyak potensi kelemahan yang dapat dimanfaatkan oleh penyerang. Mengelola dan melindungi sistem yang kompleks menjadi tantangan tersendiri. Yang kelima, ketergantungan pada infrastruktur eksternal. Banyak bank bergantung pada penyedia layanan infrastruktur eksternal, seperti penyedia layanan cloud atau perusahaan keamanan cyber pihak ketiga. Kerentanannya adalah jika ada kelemahan dalam infrastruktur ini bisa mempengaruhi keamanan bank. Yang keenam, pelanggaran data. Meskipun bank umumnya memiliki langkah-langkah keamanan yang ketat, pelanggaran data masih merupakan risiko. Peretas mungkin dapat mengatasi langkah-langkah keamanan tertentu dan mengakses informasi pelanggan. Yang ketujuh, peraturan dan kepatuhan. Kepatuhan dengan peraturan dan standar keamanan bisa menjadi tantangan. Bank perlu terus memastikan bahwa sistem mereka memenuhi standar keamanan industri dan peraturan yang berlaku. Selanjutnya, kita akan membahas kasus Bank BCA. Bank BCA pernah mengalami kebocoran data nasabahnya. Data nasabah PT Bank Sentral Asia Tbk atau BCA, terutama pengguna aplikasi MBCA, diduga bocor dan diperjualbelikan dalam forum peretas Bridge Forums. Sebanyak 6,4 juta data yang diduga bocor meliputi alamat, nomor telepon genggam, dan lainnya. Bagaimana data bisa bocor? MyBCA merupakan platform digital di mana nasabah hanya memerlukan single user ID untuk dapat mengakses seluruh informasi rekening yang dimilikinya di BCA dengan menggunakan BCA ID. MyBCA bisa diakses melalui aplikasi di ponsel ataupun melalui website di desktop. Advertisement ahli keamanan cyber Fasincom, Alphonse Tanujaya, menyimpulkan data-data rekening nasabah BCA yang bocor merupakan data yang valid. Dia memperkirakan peretas sudah memiliki daftar basis data semua kredensial MyBCA karena peretas hanya membutuhkan nomor rekening dan nama lengkap pengguna rekening untuk mengakses data MyBCA. Alphonse menjelaskan terdapat dua kemungkinan data bisa bocor dan sampai ke tangan peretas. Pertama, ada celah keamanan yang terbuka sehingga peretas bisa mengakses basis data nasabah BCA. Kemudian kedua, berbasis data nasabah bocor karena satu dan lain hal, lalu jatuh ke tangan peretas. Seorang threat actor di Bridge Forums menawarkan sebuah jasa login ke akun Bank BCA. Siapapun hanya bermodalkan nama dan nomor rekening. Pelaku juga melampirkan tampilan ketiga login ke 6 pemilik rekening dalam cuitannya. Seperti yang telah kita bahas tadi, perusahaan-perusahaan tersebut pasti bekerja sama dengan perusahaan-perusahaan keamanan alidaya untuk mengamani data-data mereka. Yang pertama yaitu FireEye. FireEye Inc. adalah perusahaan keamanan cyber yang didirikan pada tahun 2004 oleh Asar Aziz dengan kantor pusat di Milpitas, California. FireEye menjadi pemimpin dalam industri keamanan cyber dengan fokus utama pada deteksi dan respons terhadap ancaman cyber yang kompleks. FireEye menonjol melalui pendekatan yang inovatif termasuk penggunaan teknologi sandboxing untuk menganalisis perilaku malware dalam lingkungan terisolasi sebelum dapat merusak sistem utama. Perusahaan ini menyediakan berbagai produk dan layanan keamanan, termasuk solusi keamanan endpoint, platform terpadu Helix, dan layanan manajemen keamanan. Divisi ISISEC
Threat Intelligence FireEye menyediakan informasi ancaman cyber dan intelijen keamanan kepada berbagai klien, termasuk perusahaan besar, lembaga pemerintah dan organisasi di berbagai sektor industri. FireEye sering berkolaborasi dengan mitra industri dan pemerintah untuk memitigasi ancaman cyber secara efektif. Sebagai pemain kunci dalam industri keamanan cyber, FireEye terus memperoleh penghargaan atas inovasinya dalam melawan serangan cyber yang terus berkembang. FireEye memiliki beberapa keunggulan yang menjadikannya pemimpin dalam industri keamanan cyber. Berikut adalah beberapa keunggulan kunci yang dimiliki oleh FireEye. Yang pertama, deteksi ancaman canggih. FireEye dikenal karena kemampuannya mendeteksi dan merespon terhadap ancaman cyber yang canggih dan bersifat evasif. Mereka menggunakan teknologi sandboxing yang memungkinkan analisis mendalam perilaku malware dalam lingkungan terisolasi. Yang kedua, integrasi platform. FireEye Helix merupakan platform terpadu yang menyatukan deteksi ancaman respons dan analisis keamanan dalam satu solusi. Yang ketiga, intelligence driven security. FireEye mendasarkan strategi keamanan pada informasi ancaman cyber yang kuat. Divisi ISAC Threat Intelligence menyediakan pemahaman mendalam tentang ancaman cyber terbaru. Yang keempat, kerjasama industri dan mitra keamanan. FireEye aktif berkolaborasi dengan mitra industri, pemerintah, dan lembaga keamanan cyber lainnya. Kerjasama ini memperkuat kemampuan FireEye untuk menghadapi ancaman cyber yang kompleks. Yang kelima, pusat respon terhadap ancaman atau Mandian. FireEye memiliki Mandian, sebuah divisi yang menyediakan layanan respon terhadap insiden keamanan. Mandian telah terlibat dalam menangani serangan cyber besar dan memberikan layanan konsultasi keamanan. Yang keenam, pengalaman dan keahlian. FireEye memiliki sejarah panjang dalam industri keamanan cyber dan telah mengumpulkan pengalaman dalam menanggapi berbagai serangan dan ancaman cyber. 7. Penghargaan dan reputasi. FireEye telah menerima berbagai penghargaan dan diakui sebagai pemimpin dalam industri keamanan cyber. Yang kedelapan, keamanan endpoint yang terdepan. FireEye menyediakan solusi keamanan endpoint yang efektif dan canggih, membantu melindungi perangkat akhir dari berbagai ancaman dan serangan cyber. Yang terakhir, yang kesembilan, inovasi berkelanjutan. FireEye terus berinovasi dalam mengembangkan solusi keamanan cyber yang baru untuk menghadapi tantangan yang berkembang dalam dunia cyber. Namun, meskipun FireEye memiliki banyak keunggulan dalam industri keamanan cyber, tidak ada perusahaan yang sempurna, dan beberapa kekurangan mungkin juga harus dipertimbangkan. Beberapa kekurangan potensial FireEye termasuk 1. Biaya. Solusi keamanan canggih seperti FireEye cenderung memiliki biaya yang signifikan. Implementasi dan pemeliharaannya dapat menjadi investasi yang cukup besar untuk beberapa organisasi. Yang kedua, kompleksitas. Produk dan layanan FireEye mungkin terasa kompleks bagi beberapa organisasi yang memerlukan waktu dan sumber daya untuk pelatihan dan integrasi yang optimal. Yang ketiga, dukungan terhadap organisasi kecil. FireEye dengan sejumlah solusi keamanan tingkat enterprise mungkin tidak selalu sesuai atau dapat diakses secara finansial oleh organisasi kecil atau menengah. Yang keempat, penggunaan sumber daya yang signifikan. Implementasi teknologi seperti sandboxing dapat memerlukan sumber daya komputasi yang signifikan, dan beberapa organisasi mungkin perlu meningkatkan infrastruktur mereka untuk mendukung solusi tersebut. 5. Batasan pada deteksi berbasis tanda tangan. Meskipun FireEye unggul dalam deteksi ancaman canggih, beberapa aspek produknya masih bergantung pada deteksi berbasis tanda tangan, yang mungkin tidak selalu efektif melawan ancaman baru dan tidak diketahui. Yang keenam, ketergantungan pada intelijen ancaman proprietary. Ketergantungan pada intelijen ancaman yang dikembangkan sendiri dalam menghasilkan keterbatasan dalam hal pemahaman lengkap terhadap ancaman yang berasal dari sumber intelijen eksternal. Yang ketujuh, tuntutan sumber daya yang tinggi pada pengguna akhir. Beberapa solusi FireEye, terutama yang berkaitan dengan analisis ancaman dan respon terhadap insiden, dapat menuntut sumber daya yang tinggi pada pengguna akhir dalam hal waktu dan pengetahuan keamanan. Yang terakhir, kedelapan, ketergantungan pada intelijen ancaman yang dikumpulkan dari klien. Sistem FireEye dapat bergantung pada intelijen ancaman
yang dikumpulkan dari pengalaman dan kejadian pelanggan yang dapat menimbulkan keterbatasan dalam mendeteksi ancaman yang tidak pernah terlihat sebelumnya. Penting diingatkan bahwa kekurangan ini mungkin bervariasi tergantung pada kebutuhan dan konteks spesifik suatu organisasi. Sebelum mengadopsi solusi FireEye atau solusi keamanan cyber lainnya, penting untuk melakukan evaluasi menyeluruh dan mempertimbangkan faktor-faktor ini dalam konteks keamanan dan infrastruktur yang ada. Yang kedua, saya mengambil contoh dari perusahaan McAfee. McAfee adalah perusahaan keamanan cyber terkemuka yang menyediakan berbagai solusi keamanan untuk melindungi individu dan organisasi dari ancaman cyber juga. Didirikan oleh John McAfee pada tahun 1987. McAfee telah menjadi salah satu pemain utama di industri keamanan cyber. Perusahaan ini berkantor pusat di Santa Clara, California, Amerika Serikat. McAfee menaruhkan berbagai produk dan layanan keamanan termasuk solusi antivirus, anti-malware, perlindungan terhadap ancaman web, dan keamanan perangkat lunak. Produk-produk McAfee dirancang untuk mendeteksi, mencegah, dan menghapus berbagai jenis ancaman cyber, mulai dari virus dan malware, hingga serangan phishing dan ransomware. Seiring berjalannya waktu, McAfee terus berinovasi dan berkembang untuk mengatasi ancaman cyber yang semakin kompleks. Mereka juga terlibat dalam penyediaan solusi keamanan untuk perangkat seluler dan keamanan cloud. Keahlian McAfee mencakup analisis ancaman, deteksi perilaku yang mencurigakan, dan respons terhadap insiden keamanan. Dalam beberapa tahun terakhir, McAfee juga telah mengalami perubahan dalam kepemilikan dan struktur perusahaan. Pada suatu waktu, perusahaan ini menjadi anak perusahaan Intel Corporation, sebelum akhirnya kembali menjadi entitas independen dengan penjualan mayoritas sahamnya kepada perusahaan ekuitas swasta. McAfee dikenal tidak hanya sebagai penyedia solusi keamanan terkemuka, tapi juga sebagai sumber informasi dan edukasi keamanan cyber melalui blog, laporan riset keamanan, dan partisipasinya dalam komunitas keamanan cyber global. Kesadaran akan risiko keamanan cyber yang terus berkembang membuat McAfee memainkan peran penting dalam membantu organisasi dan individu menjaga keamanan informasi mereka. McAfee memiliki beberapa keunggulan yang menjadikannya salah satu penyedia solusi keamanan cyber terkemuka di dunia. Berikut adalah beberapa keunggulan utama McAfee. Yang pertama, keamanan yang komprehensif. McAfee menyediakan solusi keamanan yang mencakup berbagai aspek, termasuk antivirus, anti-malware, pelindungan terhadap ancaman web, dan keamanan perangkat lunak. Yang kedua, inovasi teknologi. McAfee terus melakukan inovasi dalam teknologi keamanan cyber. Mereka mengintegrasikan pendekatan berbasis perilaku dan analisis ancaman canggih untuk mendeteksi ancaman yang berkembang. 3. Perlindungan terhadap ancaman web. Produk McAfee menyertakan perlindungan terhadap ancaman web yang efektif, termasuk deteksi dan pencegahan terhadap situs web phishing dan serangan berbasis web lainnya. 4. Respon terhadap ancaman real-time. McAfee menawarkan respon terhadap ancaman dalam waktu nyata melalui solusi keamanan mereka. Ini mencakup deteksi cepat dan tindakan respons terhadap insiden keamanan. 5. Perlindungan multiplatform. McAfee mendukung berbagai platform termasuk Windows, macOS, Android, dan iOS. Ini memungkinkan pengguna untuk mendapatkan perlindungan keamanan yang konsisten di berbagai perangkat. Yang keenam, manajemen keamanan sentral. Solusi keamanan McAfee sering dilengkapi dengan platform manajemen keamanan sentral yang memungkinkan pengguna untuk mengelola dan memantau keamanan perangkat mereka dari satu lokasi. 7. Peningkatan keamanan cloud. McAfee telah memperluas fokusnya untuk mencakup keamanan cloud dengan menyediakan solusi keamanan yang dirancang khusus untuk melindungi data dan aplikasi yang berada di lingkungan cloud. 8. Integrasi dengan teknologi terkemuka. McAfee telah terus mengintegrasikan produknya dengan teknologi terkemuka lainnya seperti integrasi dengan solusi keamanan perusahaan dan alat manajemen lainnya. 9. Sumber informasi dan pendidikan. McAfee berperan sebagai sumber informasi dan pendidikan keamanan cyber melalui blog, laporan riset, dan partisipasi aktif dalam komunitas keamanan cyber global. 10. Reputasi dan pengalaman. Dengan sejarah yang panjang dan reputasi yang baik, McAfee membawa pengalaman yang signifikan dalam melawan ancaman cyber dan telah membangun kepercayaan pelanggan di seluruh dunia. 11. Kemampuan manajemen risiko. McAfee menyediakan fitur-fitur yang membantu dalam manajemen risiko keamanan cyber,
termasuk pemantauan aktivitas berbasis keamanan dan pelaporan kejadian keamanan. Meskipun McAfee memiliki banyak keunggulan, dalam dunia keamanan cyber ada beberapa kekurangan yang perlu dipertimbangkan oleh pengguna potensial. Pertama, konsumsi sumber daya yang sangat tinggi. Beberapa pengguna melaporkan bahwa beberapa produk McAfee dapat menggunakan sumber daya sistem yang cukup besar, terutama pada perangkat dengan spesifikasi yang lebih rendah. Ini dapat menyebabkan perlambatan kinerja sistem. Yang kedua, notifikasi yang sering. Beberapa pengguna telah mengeluh bahwa McAfee dapat menghasilkan notifikasi yang terlalu sering, terkadang dapat menjadi mengganggu dan membingungkan bagi pengguna. 3. Integrasi yang mungkin rumit. Untuk beberapa organisasi, integrasi produk McAfee dengan infrastruktur keamanan yang ada mungkin memerlukan usaha dan waktu yang signifikan. 4. Biaya yang tinggi. Produk keamanan McAfee terutama untuk lingkungan bisnis dapat memiliki biaya langganan yang cukup tinggi. Ini dapat menjadi faktor pembatas untuk organisasi dengan anggaran terbatas. 5. Deteksi yang tidak sempurna. Meskipun McAfee memiliki teknologi deteksi yang canggih, tidak ada solusi keamanan dapat memberikan jaminan 100% terhadap semua jenis ancaman. Beberapa varietas baru dan serangan canggih mungkin tidak terdeteksi dengan sempurna. 6. Tidak sesuai dengan setiap pengguna. Setiap organisasi atau individu memiliki kebutuhan keamanan yang berbeda, dan solusi McAfee mungkin tidak cocok untuk setiap skenario. 7. Ketergantungan pada database tanda tangan. Seperti banyak solusi keamanan tradisional, McAfee masih menggunakan database tanda tangan untuk mendeteksi ancaman. Yang ke-8, resiko palsu positif. Beberapa pengguna telah melaporkan resiko palsu positif, yaitu ketika perangkat lunak keamanan McAfee secara tidak sengaja mengidentifikasi file atau aplikasi yang sah sebagai ancaman. Yang terakhir, 9. Sulit untuk dinonaktifkan sementara. Beberapa pengguna melaporkan kesulitan dalam menonaktifkan sementara atau menangguhkan perlindungan McAfee yang dapat menjadi kendala dalam skenario pengujian atau konfigurasi khusus. Berlanjut ke pembahasan selanjutnya, setelah diketahui kekurangan dan kelebihan dari masing-masing perusahaan web pembantu keamanan tersebut, saya melakukan perbandingan antara FireEye dan McAfee, melibatkan beberapa aspek penting yang harus dipertimbangkan oleh organisasi atau individu yang mencari solusi keamanan cyber. Berikut adalah perbandingan dalam beberapa area kunci. Pertama, fokus utama. Fokus utama FireEye adalah pada deteksi dan respons terhadap ancaman cyber yang canggih. Mereka dikenal dengan teknologi sandboxing dan pendekatan yang kuat terhadap intelijen ancaman. Sedangkan McAfee adalah penyedia solusi keamanan cyber yang menyeluruh, mencakup antivirus, anti-malware, perlindungan terhadap ancaman web, dan berbagai fitur keamanan lainnya. Yang kedua, teknologi deteksi ancaman. FireEye menggunakan pendekatan unik dengan teknologi sandboxing untuk menganalisis perilaku malware dalam lingkungan terisolasi sebelum dapat merusak sistem utama. Mereka fokus pada deteksi ancaman canggih, sedangkan McAfee menggunakan berbagai metode deteksi termasuk tanda tangan, heuristik, dan analisis perilaku untuk mendeteksi dan mencegah ancaman cyber. Yang ketiga, integrasi dan manajemen keamanan. FireEye menyediakan platform terpadu seperti Helix Security Platform yang mengintegrasikan deteksi ancaman, respon terhadap insiden, dan analisis keamanan. Sedangkan McAfee juga menawarkan platform manajemen keamanan yang mencakup berbagai solusi keamanan dan memungkinkan integrasi dengan produk keamanan lainnya. Yang keempat, sumber daya sistem. Beberapa produk FireEye dapat memerlukan sumber daya sistem yang cukup besar dan implementasinya mungkin lebih cocok untuk lingkungan yang memiliki infrastruktur yang kuat. McAfee menyediakan berbagai produk dengan tingkat konsumsi sumber daya yang bervariasi, memungkinkan pengguna memiliki produk yang sesuai dengan kebutuhan dan sumber daya mereka. Yang kelima, skala usaha dan kecil menengah. FireEye terutama dikenal di kalangan perusahaan besar dan organisasi yang memerlukan solusi deteksi ancaman tingkat yang tinggi. Sedangkan McAfee menyediakan solusi untuk berbagai skala bisnis, dari skala usaha hingga kecil menengah, dan juga untuk pengguna individu. Yang keenam yaitu harga.
FireEye sering dianggap sebagai solusi premium dengan biaya yang dapat menjadi faktor pembatas, terutama untuk organisasi dengan anggaran terbatas. Sedangkan McAfee menawarkan berbagai produk dengan harga yang bersaing, yang membuatnya lebih dapat diakses oleh berbagai jenis organisasi. Yang ketujuh yang dapat kita bandingkan adalah keamanan cloud. FireEye telah memperluas fokusnya untuk mencakup keamanan cloud dengan menyediakan solusi keamanan untuk lingkungan cloud. McAfee juga memiliki solusi keamanan khusus untuk melindungi data dan aplikasi yang berada di cloud. Setiap organisasi atau individu harus mempertimbangkan kebutuhan keamanan spesifik mereka, anggaran, dan infrastruktur teknologi sebelum memilih antara FireEye dan McAfee. Mungkin juga relevan untuk mendapatkan informasi terkini tentang kedua perusahaan tersebut, karena industri keamanan cyber terus berkembang dan mengalami perubahan. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan mengenai laporan hasil pengamatan evaluasi pelayanan keamanan dengan Alidaya dengan studi kasus website Bank BCA. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih.